أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقالوا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ini tema yang sangat menarik, minimal menurut saya ya. Panjang juga ini ya. Bisa 2 hari 2 malam. Cuma kita baca dikit aja ya. Yang penting isinya masuk ya. Apalagi kalau baca syarahnya, waduh bisa. Saya baca syarahnya itu 3 kitab. Satu namanya Dalilul Falihin, 2 namanya saya lupa nama kitab ini, 3 kitab Ibnu Utsaimin, Bahjatun Nadirin. Nah itu ada 3 kitab. Kalau dibaca baru nggak habis-habis ya, habis waktu kita ya. Jadi memang waktu kita itu sangat terbatas, oleh karena itu apapun harus strategi ya, cepat gitu ya. Karena waktu itu terbatas ya. Kalau Nabi Nuh umurnya berapa? 1050. Nah, kalau kita ya paling 200 paling lama ya. Paling lama 200. Kelamaan ya, 200 itu udah kelamaan ya. Baik, ini tema yang menarik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apalagi tema yang bulan depan, wah itu lebih keren lagi nih. Tema bulan depan itu ngomongin tentang ini, beratnya siksaan bagi orang yang mengajak berbuat baik atau melarang perbuatan munkar tetapi tidak konsisten. Itu gara-gara itu banyak yang gak mau ceramah. Teman-teman saya kenapa nggak mau khutbah? Aduh katanya merasa berdosa, gitu ya. Itu nanti dibahas ya. Mungkin Pak Dekam juga sama tuh ya. Nggak berani tuh. Ayo sholat. Nah di grup nggak berani. Karena takut gitu ya. Ayo zakat nggak berani. Ayo apa? Nggak berani, takut gitu ya. Atau pengembangan ilmu nggak berani tuh. Ayo ngaji nggak berani. Beda dengan ayo kita ke lapangan. Nah itu banyak tuh ya, ecek. Karena takut ya. Nanti dibahas tuh bulan depan ya. Walaupun bulan depan ada maulid ya. Nah gitu ya. Oke, gitu. Itu nanti bukan bulan depan, pertemuan ke depan ya. Itu gara-gara pemahaman itu. Lalu kata saya, siapa yang kalau gitu yang ceramah? Kalau antum yang bisa nggak mau ceramah, akhirnya yang ngisi orang-orang yang mohon maaf gitu ya, orang-orang yang mohon maaf gitu. Kadang-kadang ya. Anda yang bisa nggak mau, tapi yang ngisi akhirnya yang berani. Ada yang bisa nggak berani, ada yang berani nggak bisa, gitu kan? Akhirnya yang ngisi yang berani nggak bisa, gitu. Itu repot. Baik Bapak Ibu semua, ini ayatnya banyak. Nah ini nggak ada yang bisa baca. Bisa baca nggak? Alhamdulillah bisa.
Nah, nanti MC yang baca ya kalau gitu ya. Nah, ya. Nah, nanti yang nanya boleh DKM, boleh Pak Guyubannya nggak ada, Pak Hari nggak ada, Pak Asep nggak ada juga. Ada ya. Oke. Ayatnya banyak. Bapak Ibu, ini kalau jelasin satu ayat aja bisa lama juga sebetulnya kalau mau panjang-panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian itu umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Apa itu muflih? Orang-orang yang beruntung. Jadilah kamu itu orang yang menyeru kepada. Sebetulnya ada dua makna di sini ya. Ada yang mengatakan minkum itu artinya lil ba'di. Yang kan disebut lil ba'di. Apa lil ba'di? Maksudnya jadilah sebagian kalian itu yang menyuruh kepada kebaikan. Jadilah sebagian warga PGP ini ustadz, kira-kira begitu. Cuma ada konsekuensinya gitu ya. Jangan nyuruh doang jadi ustadz. Gitu ya. Jadilah sebagian ustadz. Ada begitu Pak Taya ya. Ada yang mengatakan minkum itu lil bayan. Jadi bukanlah jadilah sebagian kalian ustadz, tapi jadilah kalian itu umat yang menyuruh kepada kebaikan. Jadi yang disuruh menyuruh kepada kebaikan itu bukan hanya ustadz, tapi semua. Itu kira-kira. Ada dua ya, dua pendapatnya. Jadi mau dia ustadz, bukan ustadz, mau dia alim, tidak alim, ulama atau baru, sama aja disuruh menyuruh kepada kebaikan. Yang pertama ya menyeru. Menyeru itu ngajak ya. Ayo sholat, nah, itu ngajak namanya. Ayo ngaji, nah itu ngajak. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua memerintah. Ini lebih tinggi lagi Bapak Ibu ya. Kalau tadi hanya ngajak, ayo. Ya kalau ini sholat mas, gitu ya. Sholat mas. Pak Heru sholat. Nah, itu memerintah. Pernah nggak ada yang berani gitu Pak? Nggak ada ya, nggak ada yang berani ya. Nah, berarti kita lemah-lemah ya. Ayo, bukan ayo lagi jadi sholat. Nah gitu, nyuruh itu ya. Jadi kalau yang pertama dakwah itu ngajak, yang kedua memerintah kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada yang munkar. Jangan begitu. Nah, itu kan itu melarang ya, melarang. Wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini pahalanya tinggi. Orang mengajak kepada kebaikan itu pahalanya tinggi. Pertanyaannya adalah apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut syara dan logika. Makana yahsulu fi asy-syar'i wal aql. Sesuatu yang menurut syara itu apa? Agama itu baik, dan menurut logika yang ma'ruf ya. Cuma ternyata ada syaratnya nih. Ya'muruna bil ma'ruf itu ada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, dia tahu bahwa itu adalah kebaikan. Itu ya. Yang kedua, bahwa tahu bahwa orang yang disuruh itu meninggalkan kebaikan atau melaksanakan keburukan. Kita nyuruh sholat kepada orang yang tidak sholat. Nah itu, jangan sampai nyuruh sholat pada orang yang sudah sholat.
Cuma pernah didata nggak nih Ustaz Eda? Siapa di PGP yang sholat, siapa yang tidak? Itu juga Karian tuh katanya pernah mendata. Dari 2 RW sekian yang sholat, sekian yang tidak. Kalau yang datang ke masjid ketahuan, kalau yang sholat tidak terdetek. Ya mungkin sebenarnya itu tugas pengembangan ilmu tuh. Nah ini blok, ini sholat nggak? Gitu. Meskipun dirahasiakan namanya kan gitu ya. Nah, ini yang juga saya dengar. Ini ada yang tidak sholat, alasannya setelah ditanya karena tidak bisa sholat. Nah, ya udah nanti di masjid diajarin katanya. Malu katanya. Akhirnya diajarkan di rumah dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kita memerintah atau melarang bahayanya lebih kecil, gitu ya. Kalau gara-gara diperintah dia malah bawa golok ya jangan. Bawa golok mau ngambil kayu bakar, ya. Jangan. Kalau kita larang dia malah membahayakan, jangan. Gitu ya. Yang ketiga. Ini ada 2 pendapat. Nanti dikuatkannya di pertemuan selanjutnya ya. Apakah menyuruh kebaikan itu harus orang yang sudah melakukan kebaikan itu atau tidak harus? Nah gitu ya. Ini ada 2 pendapat. Pendapat yang sahih, nah itu kata penulis bukunya itu, pendapat yang sahih itu tidak harus. Karena memerintah kebaikan itu kewajiban, melaksanakan juga kewajiban, 2 hal yang berbeda. Jadi, meskipun Anda belum sholat, nyuruh anak sholat, ya itu bagus. Saya nggak berani nyuruh anak sholat, saya belum sholat ya, jangan begitu. Ya, walaupun urusan dia mau sholat apa enggak, atau dia mendebat kita atau enggak, ya urusan belakangan. Sholat. Anaknya misalnya ya, lalu kata anaknya bapak aja nggak sholat, nah gitu, itu urusan lain. Yang penting kita sudah mempercayai. Kalau ini dari saya ya, kalau ini dari saya pendapat pribadi. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu pernah dengar istilah doa? Doa kita berdoa ya. Allahumma hadina, Allahumma apalagi Rabbana atina. Atina itu sebenarnya kata amr, perintah. Ya Allah, kasih aku. Atina, kasih kami di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata atina itu bisa menjadi doa ketika apa? Ketika yang dihadapi lebih tinggi gitu loh. Apa maksudnya lebih tinggi? Nah, kalau saya meminta ke ketua PGP sebagai warga, saya bilang saya mohon berdoa, mohon kan, Pak Hari mohon itu lampu diganti, nah itu ya, dari bawah ke atas. Kalau perintah itu dari atas ke bawah, gitu ya. Saya dari ketua PGP ke warga biasa, jadi dia memerintah. Itu ya. Menurut saya yang namanya al-amru bil ma'ruf itu kalau mau sukses memang dari atas ke bawah gitu. Orang tua ke anak. Iya kan ke bawah kan? Jadi kalau anak ke orang tua ya menyarankan, mengajak, mengingatkan. Cuma kadang-kadang di dunia sipil itu ini ya strukturalnya enggak jelas. Waktu saya ke Bukit Tinggi, ini saya naik lift ada 2 orang tuh, yang satu badannya tinggi, satu enggak terlalu tinggi. Yang enggak terlalu tinggi ini lebih tua, yang mudanya ini tinggi dia badannya, gede. Kebetulan lagi ada banjir bandang kan, ada BSNP dan segala Badan Penanggulangan Bencana ya, BNPB dan lain-lain. Saya dengar sedikit tapi kata yang tua itu
ngomong apa itu? Kata yang mudanya ini, siap. Nah gitu kan. Ngomong lagi, siap. Kasihan juga ya. Setiap ngomong harus bilang siap gitu ya. Kenapa dia bilang siap? Karena yang lebih rendah, ya gitu ya. Al-amru bil ma'ruf itu maksud saya cocoknya itu dari tinggi ke rendah. Kalau mau berhasil. Gitu. Kalau sesama itu harus bahasanya di Indonesia, apalagi di Indonesia tersinggung dikit tuh nggak mau dia, buru-buru mau dia. Nah, walaupun ada keterangan yang mengatakan nggak ada urusan, mau dia ikut atau tidak ya tetap nggak ada masalah. Ini baru satu ayat, ini belum dibahas panjang-panjang ya. Quran itu memang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, saran saya yang dipikirkan itu kalau bisa, apalagi udah usia 40 ke atas, kalau bisa yang dipikirkan Quran aja. Saya selalu ke mahasiswa saya begitu. Yang lain gak usah dihafal, yang dihafal Quran aja. Yang lain gak usah dihafal. Urusan lain juga gak usah dipikirin. Quran aja. Insyaallah nanti banyak keajaiban-keajaiban ya. Itu baru satu ayat. Ayat kedua ini, kuntum khairal ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat terbaik. Nah, ini saya dengar ceramahnya almarhum itu Zulkarnain. Jadi kata beliau, umat Muhammad itu hebatnya ini karena dua hal. Kalau umat lain itu umat ibadah. Umat Nabi Nuh ribuan tahun mereka lebih rendah dari kita. Kenapa? Karena mereka hanya umat ibadah. Kalau umat Nabi Muhammad dua, umat ibadah dan umat dakwah. Nah, gitu. Jadi dengan dakwah ini kan barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia dapat kebaikan orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan orang yang melakukan itu. Ini contoh saya ngajar ya. Misalnya saya ngajar 100 orang. Oke, ngajar di kampus 100 orang. Atau Pak Hadi di kantor anak buahnya 100. Anak buahnya disuruh dikasih satu pelajaran, dia melakukan itu. Anak buahnya itu ngajari lagi ke anak buahnya lagi. Ke anak buahnya lagi. Nah, itu. Kalau hanya ibadah kan hanya kita. Nah, itulah kelebihannya ya ini. Makanya kalau kalian ingin menjadi umat terbaik, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka para ustadz itu keren sekali ya, kerjanya gitu ya. Jadi jangan berhenti. Kalau kita enggak jadi ustadz di rumah, nah itu di rumah. Bapak itu, seorang bapak itu harus memerintah kepada istri. Istri itu harus posisi di bawah. Meskipun penghasilan lebih tinggi, ini hati-hati yang istri lebih tinggi penghasilannya. Jadi Anda nggak boleh di istri, karena istri itu min dilak. Dari apa? Rusuk. Jadi istri itu nggak boleh di atas, jadi kepala ya. Walaupun penghasilannya lebih tinggi. Ibu ya gitu ya. Karena ada juga di teman kami itu, istrinya doktor, suaminya S1. Wah, ini. Tapi karena istrinya solehah baik-baik aja. Ya, kalau di rumah posisinya tetap dia di bawah. Baru 2 ayat. Ayat ketiga apa? Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kamu itu pemaaf. Suruhlah orang apa itu berbuat baik, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin itu laki-laki dan perempuan itu sebagian dengan yalinya adalah penolong dari yang lain. Kenapa kita memerintahkan kebaikan? Karena ingin menolong kan gitu ya. Selanjutnya adalah lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Nah, ini serem nih. Dulu orang-orang Bani Israel, orang kafir Bani Israel itu ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka membiarkan kemunkaran itu. Nah, gitu ya. Ada yang biarkan aja. Tidak dihentikan. Pada diem baik gitu, enggak ada komen gitu ya. Ayat yang lain wa qulil haqq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhan kalian. Siapa yang mau beriman ya silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Bahkan ada juga ayat yang Allah sebetulnya ngancam ya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, kata Nabi Musa, menurut Allah ya gitu ya. Kalau kalian itu kafir semua, bagi Allah nggak ada masalah. Nah gitu ya. Allah itu tetap kaya, Allah itu tetap terpuji. Fasda bima tu'marun, fasda bima tu'marun, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan. Ini kita butuh keberanian ya. Ini Ustaz Endar nih cukup berani di grup ini. Nah, kebaikan harus sering disampaikan ya. Wa qala ta'ala anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang menghindari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan siksaan yang pedih akibat kefasikan mereka. Nah, hadisnya baru mau kita masuk ya. Saya kira satu aja, nanti diperbanyak pertanyaan ya. Bagus gitu ya. Hadis yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran maka rubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisan. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya lumayan lah walaupun lemah. Ini lebih dari ya'muruna bil ma'ruf kalau ini ya, menurut penjelasannya. Kalau ya'murun itu berarti hanya dengan lisan, kalau ini merubah gitu ya. Harus berubah. Ayyughayyiru biyadi. Biyadi itu dengan apa? Dengan tangan. Kalau zaman dulu jawara. Ini orang mau lawan pakai tangan. Kalau sekarang biyadi itu dengan kekuasaan. Dengan tanda tangan. Dulu dengan tangan, sekarang dengan tanda tangan. Ya, dengan kebijakan. Dengan undang-undang. Karena yang mengikat itu undang-undang. Kalau ayat Quran nggak mengikat di Indonesia ya, karena negaranya bukan negara Islam. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang itu mengikat. Ya, maka nggak ada undang-undang yang mewajibkan umat Islam itu wajib sholat, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Undang-undang kalau tidak sholat di apa? Kecuali mungkin di Aceh, ya. Mungkin di Aceh karena dia otonomi ya. Kalau tidak mampu fabilisani, maka dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Yang terakhir dengan hati. Minimal dengan hati. Saya belum mampu nih, kalau saya komen nanti orang ini dah nggak usah dah, diam aja. Yang penting hati. Itu. Ini kita masih banyak yang pakai hati. Yang paling banyak komen tentang apa coba kalau di grup? Ini pernah dikritik tuh, grup-grup WA semuanya. Yang paling banyak komen tentang apa? Kalau ada innalillahi wa inna ilaihi itu pasti banyak komen. Kedua orang sakit.
Tapi kalau Ustadz Endar geser dakwah ini enggak, komen ya dikit lah. Ya begitulah ya. Saya kira cukup satu aja lah Bapak Ibu ya. Silakan dilanjutkan dengan kalau ada pertanyaan, karena biar ini mempertajam ya. Dari MT boleh satu pertanyaan ya. Dari ibu maksudnya. Ya silakan Ustaz Agus. Kalau saya Ustaz Asman, jadi apa yang tadi disampaikan Ustaz Asman bahwa kita sebagai manusia itu dengan adanya sesuatu yang tidak sesuai, kita berusaha untuk merubah. Bagaimana kita cara merubahnya itu masing-masing pribadi mungkin ada beberapa cara yang tadi disampaikan, ada yang bisa dengan tangan kekuasaan atau dengan kebijakan tertentu, ada dengan lisan atau dengan hati. Dari yang kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita lakukan sejauh mana gitu ya? Apakah kita hanya berdoa yang tadi disampaikan Ustaz Raswan atau dengan hal lain, atau mungkin ada yang lainnya dari para jamaah? Silakan yang mau bertanya ataupun memberikan suatu tanggapan. Silakan. Ustaz Endar, silakan Pak Bapak. Ustaz Endar monggo. Ini sendiri yang mungkin yang terbaru-baru ini kaitannya dengan demo ya. Ada beberapa teman-teman kita yang tidak setuju dengan demo itu, tapi tidak sesuai dengan apa ya ajaran Islam. Nah sebenarnya bagaimana, apakah demo itu bagian juga dari amar ma'ruf nahi munkar, dan bagaimana pandangan Islam tentang ya demo itu? Itu ya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak jelas. Ketika kita berbuat kebaikan, itu yang contoh sederhana aja, itu dengan perbuatan kita sendiri. Contoh, kita berangkat ke masjid, ketika sholat kita ini, ketika dia sibuk meninggalkan masjid, dia berangkat ke masjid, sangat sederhana sekali. Wah, kita bersama saja. Jadi kita dengan terkebal dengan kita ngajak sholat, karena dia paham kita akan memandang, tapi dia mau sholat. Kesederhanaan saja, Pak, harus siap-siap. Itu aja. Apa? Dakwah ini masalah hati. Kita berbuat setiap hari-hari baca sholat, pasti dia akan timbulnya hati dia akan menolak. Timbul-timbulnya tidak baik kan, sederhana sekali. Jadi kita kecuali kita ini di luar kampung kita gitu dengan suara kita ya. Jadi lewat saja gitu kan. Dia akan menyebabkan hatinya itu tersinggung gitu kan. Beda lagi kita sehari-hari kita bahkan bersinggung dengan tetangga kita, sehari-hari akan ketemu. Masa kita cara apa? Sholat atau mungkin ya gitu ya. Ujungnya kan tidak baik. Ini sederhana sekali yang kita lihat ini itu, ya Pak, Insya Allah, Pak siap-siap di sini. Yang kedua, kita ini seperti dari sampaian Ustaz juga, kita harus mengetahui orang yang kita ajak ini kondisinya gimana, bagaimana gitu kan, pada sholat
ya di rumah sholatnya bisa aja sholat di rumah, ini tidak ada masalah gitu kan. Nah, penting kita ini seperti Ustaz bilang itu pendataan gitu kan. Tidak khusus dari DKM sendiri gitu kan. Yang bisa karena kepada sholat intensitas kita ini dan rutin gitu kan. Istilahnya di absen siapa yang sudah ke masjid gitu kan, siapa orang yang belum ke masjid atau orang yang sudah sholat ke masjid di rumah tapi belum sempat. Nah itu beda lagi apa? Makanya diskusinya depannya planning bagi kita gitu kan. Mas kita lihat kondisi di masyarakat sendiri, kita berkorban lagi istilahnya gitu kan. Ada suatu kasus yang pribadi. Dia saya menyampaikan kepada orang, saya kata intinya semangat lagi dia langsung juga. Ternyata dia masyarakat ada yang bingung satu dia ngomong saya Pak. Di situ ngomong saya tuh membaca gitu kan. Itu saya selain berbuat waktu buka dari kelembutan, sesuatu di rumahnya gitu kan. Dari oleh gitu ya, oleh di rumahnya. Itu dia kerja Pak. Ya, istilahnya itu menunggu karena semua kita ini pada surat kita betul perasaan Allah gitu kan. Nah dia datang masa ketika dia udah meninggal, kok dia bisa ngomong sama saya yang mendorong waktu saya itu bilang apa gitu. Jadi saya tanya harus dari dakwah ini tidak selalu dengan apa namanya terus gitu kan, tapi dengan kelembutan. Jadi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi nih Ustaz, jadi kalau kita udah, ini saya bertanya, jadi kalau kita udah kasih contoh nih Ustaz, terus kasih contoh, terus nyuruh juga ini kan, saya doakan juga gitu. Nah ini belum tergerak itu gimana terus Ustaz? Jadi apakah kita masih tetap bersalah atau gimana? Mohon penjelasannya. Baik, ini pertanyaan keren-keren. Kalau yang kedua kayaknya tambahan ya, Pak Haji ya. Nah ini keren nih, kelihatan Pak Haji itu sering ikut huruj Pak Haji. Alhamdulillah. Huruj itu keluar dari rumah. Ada yang sehari, 3 hari ya. 3 hari, seminggu, 40 hari, 2 bulan. Ada yang se-Indonesia, ada yang ke India ya. Pak Haji pernah ke India? Oh belum, pengen ke India? Mudah-mudahan. Baik, yang pertama ini dari Ustaz Dendar, apakah demo itu haram atau halal? Ini biasanya orang-orang salafi ya, yang mengharamkan demo. Jadi sebetulnya hukumnya bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa mubah, bisa apalagi makruh. Kalau orang umumnya ini orang-orang yang mengharamkan itu ada dalilnya gini, laisat min dinil Islam, karena mudhaharah atau demo itu bukan dari agama Islam. Beda kalau demo masak halal ya. Nah, demo yang menimbulkan ada kematian dan lain itu haram kan. Kenapa haram? Lima yatarattab 'alaiha minasyurur. Karena menciptakan keburukan-keburukan. Kalau keburukannya lebih banyak ya haram. Tapi kalau kebaikannya lebih banyak halal. Kalau tidak demo lebih buruk wajib, iya kan? Gitu. Jadi sebetulnya nggak saklek ya kan, itu tidak ada di zaman Nabi demo itu. Sesuatu yang berada setelah zaman Nabi itu kan perlu membuat hukum baru ya, apa istilahnya ijtihad, apakah ini halal apakah ya tergantung ini, karena itu sifatnya muamalah ya, karena muamalah itu al aslu fil muamalah halal. Nah gitu, kalau muamalah itu semuanya itu halal kecuali datang dalil yang mengharamkan. Misalnya tadi banyak kematian
malah tambah buruk, nah itu haram, ya kan? Beda dengan al ibadah, al aslu fil ibadah haram. Jangan macam-macam. Kalau ibadah nggak ada dari Nabi ya haram. Misalnya sholat subuh tambahin jadi 3. Kalau 2 pahalanya sekian, 3 apa lagi? Nah gitu kan. Tidak ada di Nabi, ibadah haram. Gitu. Kalau ibadah itu harus copy paste ya. Copy paste aja tuh. Kontrol C, kontrol V, udah itu ibadah. Kalau muamalah ya tergantung kondisinya. Mungkin kalau demonya seperti di negara-negara Arab bisa haram tuh. Serem kan demonya. Sampai ya kacau lah, sampai kacau. Kalau di Indonesia demo 212 atau yang lainnya menurut saya aman-aman aja. Aman-aman aja. Demo yang kemarin tuh, demo undang-undang pilkada, ada yang mati nggak demo dulu? Saya mau istilah mati itu katanya bukan istilah ini ya, kasar. Mati itu istilah Arab kan, yamut. Kalau saya bilang mati, oh mati kayak kucing aja. Nah, itu ya, mati. Nggak ada yang mati kan? Nggak ada. Menurut saya bagus. Cuma ada kawan kita yang mengatakan mutlak haram. Ya hormati aja. Sing arane pendapat gitu ya. Pokoknya unik dalam Islam itu ya. Satu ayat itu bisa maknanya macam-macam. Seperti ayat yang tadi saya baca. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Ustaz Zul saya dengar ceramahnya. Beliau memaknai bahwa ayat ini itu menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu nanti nggak akan dihisab, langsung masuk surga. Nah, gitu ya. Di situ tuh. Kemudian ketika masuk surga, surganya masih terkunci. Siapa yang bukain? Nabi Muhammad, katanya gitu. Ada tafsir lain menurut ahli bahasa. Di situ kan ketika bicara orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza jauha futihat. Tidak ada waw di situ. Kalau ketika berbicara surga ada waw, wa futihat. Kata ahli bahasa, kenapa ada waw? Ketika orang-orang bertakwa ini nyampe ke pintu surga, wa futihat, surganya udah dibuka. Sama dengan presiden datang ke sini, kan jauh-jauh hari udah dibentangkan loh pintu segala macam. Tapi masuk pintu penjara gimana? Masuk pintu penjara, depan pintu penjara, pintunya kebuka enggak? Tertutup. Buka, masuk, tutup lagi. Kira-kira begitu. Satu ayat. Wah, itu keren. Ini pertanyaan yang lain dari Ustaz Agus ya. Ini udah memberi contoh, udah merintah juga, tetapi tidak bergerak. Itu gimana? Apa gagal? Enggak, kan tugas kita hanya mengajak. Tugas kita hanya Nabi aja nggak bisa, Pak. Innaka gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Urusan hidayah ya urusan Allah. Termasuk kepintaran juga urusan Allah ya. Kita ngajar udah bontang-banting ya. Anaknya pinter-pinter ya, itu urusan Allah. Kita ngaji kok nggak pinter-pinter ya, ya urusan Allah. Yang penting ngajinya kan. Kalau kata Ustaz Tile, guru buka kita buka gitu kan. Guru kebet guru tutup ya tutup. Ya yang penting hadir gitu ya. Itu Ustaz Agus ya. Jadi yang penting kita sudah memerintah, kita sudah melaksanakan. Urusan orang ikut apa enggak ya urusan hidayah, urusan Allah. Yang penting kita untuk kebaikan. Insyaallah kalau kita untuk kebaikan,
ini luar biasa, Allah akan bukakan kan. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kita udah melaksanakan semua ini, orang lain nyuekin, mungkin juga bukan hanya nyuekin, apa? Sekarang itu misalnya membuli ya, membuli. Biasa, orang membulinya di medsos dan nggak ada masalah. Yang penting menurut kita ini oke, ini good. Menurut Allah kita yakin makna hadis ini begini, makna ayat ini begini, kita sampaikan. Orang tidak ikut, itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu. Janji Allah tadi kan apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu ada yang menerjemahkan orang-orang bahagia, orang-orang yang sukses. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang kita ajak, yang kita perintah, kita sudah sukses karena kita sudah melakukan itu. Walaupun menurut orang lain, ini nggak ada yang komen, gimana ya? Ya nggak ada, dicuekin, ya kasihan deh, ya mungkin, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita itu baik kita sampaikan, dan itu ini niatnya nih dua nih di sini nih, niatnya dua ya. Saya baca niatnya dua. Satu, islahul khalq, apa itu? Memperbaiki umat. Yang kedua adalah iqamatus syar, mendirikan syariat, melaksanakan syariat. Jadi itu dua. Yang gitu ya. Jadi jangan ada niat lain. Biar terkenal nggak usah. Yang pertama agar memperbaiki umat, memperbaiki kita. Yang kedua melaksanakan syariat. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini ibu-ibu MT juga kayaknya sudah siap-siap. Ada kajian lagi ya. Nah, ini hari Sabtu memang sibuk ya. Apalagi kalau malamnya ada olahraga, pengen ada olahraga. Gimana ini? Saya suka kasihan ya, malamnya nggak tidur, paginya bangun, keren sekali. Saya termasuk golongan gak kuat itu ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ustaz Agus terima kasih. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadikan orang